Jangan terus-terusan bertanya, kenapa anak saya nggak begini sama saya? Kenapa anak saya nggak mau dengerin saya? Kenapa anak saya? Bertanyalah, apakah kamu sudah menjadi ibu yang baik bagi mereka? Apakah ketika mereka bercerita, kamu sudah meminjamkan dua telingamu untuk mendengarkan cerita mereka? Ataukah selama ini kamu lebih sibuk mendengarkan hawa nafsumu sendiri hingga tak lagi peduli kepada apa yang diinginkan oleh anak-anakmu? Bu, anak-anak itu nggak minta macam-macam kok. Hal terbesar yang mereka perlukan darimu adalah cinta. Hal terbesar yang mereka butuhkan darimu adalah kasih sayang. Percayalah saya. Enggak, kamu enggak harus jadi perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan yang punya gelar akademis, atau kamu harus jadi ustadzah yang hafal banyak hadis, hafal banyak ayat. Itu perlu kalau kamu pegang mic kayak saya. Tapi kalau kamu sekedar mau jadi ibu yang baik bagi anak-anakmu, kamu nggak perlu itu semuanya, teman-teman. Yang kamu perlukan hanya satu: sayangi anakmu. Sayangi anakmu. Dan tunjukkan itu kepada mereka. Sayangi anakmu. Tunjukkan itu kepada anak-anakmu biar mereka tahu. Ada banyak orang tua, anak umuran SD, kerjaannya ngomel mulu. Kok baju seragam kamu kotor? Kok kamu ketinggalan bukunya? Kok kamu belum ngerjain PR? Kamu udah marah mulu kerjaannya. Kadang-kadang sampai kamu cubit. Pas anaknya udah tidur di waktu malam diliatin, anaknya nyesel. Terus dia bilang, maafin mama ya nak. Anakmu lagi tidur. Kamu pikir anakmu udah sakti sampai bisa mendengar ucapanmu di saat dia tidur? Kenapa? Apa masalahmu? Gengsi ustazah mau minta maaf sama anak. Buang gengsimu, teman-teman. Buang. Enggak ada perlunya. Apa yang mau kamu pertahankan dari gengsimu itu? Minta maaf sama anak. Minta maaf. Nanti dia manja ustazah. Enggak ada ceritanya begitu. Enggak ada ceritanya begitu. Saya ceritain, ibu saya, umi saya, sampai sebegini tuanya saya, tiap kali saya bilang sama umi saya, Mi, maafin Ima ya Mi, maafin Ima ya Mi. Buat segala salah imam yang umi tahu, yang umi gak tahu. Apa jawab umi saya? Im, maafin umi ya Im. Umi itu dulu banyak gak ngertinya Im, maafin umi ya Im ya. Maafin umi ya nak ya. Bahkan kadang-kadang di saat saya gak minta maaf sekalipun, umi saya senang banget pegang-pegangin tangan kalau habis sholat. Terus umi bilang, maafin umi ya nak ya, maafin umi ya nok ya. Apa? Terus saya jadi manja gitu? Gak pernah. Gak usah takut. Justru anak akan belajar bagaimana meminta maaf ketika berbuat kesalahan. Kamu harus jadi orang tua yang solehah, berakhlak, biar anak-anak kamu bisa mencontoh itu dalam dirimu. Sebab lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lidah perbuatan lebih tajam daripada lidah ucapan. Kamu ditiru anakmu, perbuatanmu lebih mudah, lebih gampang ditirunya daripada anak kamu minta meniru ucapanmu, melaksanakan ucapanmu.
Kalau kita nasehatin anak, mereka akan dengar. Tapi kalau nasehatmu sama perbuatanmu nggak sama, mereka akan sulit untuk bisa menerapkannya. Makanya kalau kamu bilang, anak saya bilangin nggak nurut, ucapan saya nggak didengar. Teman-teman saya sekalian, barangkali karena kamu selama ini berucap hanya dengan lisan untuk sesuatu hal yang tidak kamu praktekkan. Coba praktekin. Kamu akan mendapati anak-anakmu mudah untuk mengamalkannya. Insya Allah.